Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat, hadirin sekalian yang saya cintai dan saya muliakan. Saya yakin Bapak, Ibu, dan para sahabat mengenal Ibu Ani. Mungkin Bapak, Ibu juga menyayanginya, karena saya sebagai saksi Ibu Ani sangat sayang kepada saudara-saudaranya, rakyat Indonesia, apapun identitasnya, apapun agamanya, apapun etnisnya, dari daerah mana, aliran politiknya. She loves to everybody. Ibu Ani memperlakukan semua sebagai saudara. Selama 10 tahun mendampingi saya, itulah bagaimana Ibu Ani bersahabat, menjaga persaudaraan dan bahkan kerukunan dengan saudara-saudaranya lintas identitas. Saya menyaksikan dan mengetahui bahwa 4 bulan ketika Ibu Ani dirawat di Singapura karena menderita penyakit kanker darah dengan kategori yang sangat ganas, banyak yang mendoakan di masjid-masjid, di gereja, di kelenteng, wihara, pura, dan tempat ibadah yang lain. Kami selalu diberikan kegiatan apa yang dilakukan. Ibu Ani selalu meneteskan air matanya melihat saudaranya masih ingat dan mendoakan di tengah-tengah perjuangan yang berat Ibu Ani untuk melawan blood cancer dengan kategori yang very agresif itu. Oleh karena itu saya, keluarga, mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada para sahabat, baik yang hadir hari ini ataupun di seluruh tanah air dan dimanapun berada, atas ketulusan dan keikhlasan untuk mendoakan kesembuhan Ibu Ani. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, menentukan yang lain. Saya yakin sebagai seorang yang beriman, keputusan Allah, keputusan Tuhan pasti lebih baik dari apa yang dipikirkan oleh manusia. Beberapa saat sebelum Ibu Ani menghembuskan nafasnya yang terakhir, karena 3 hari 3 malam saya beserta AHY dan Anissa, EBY dan Alia tidak meninggalkan sejengkal pun dari Ibu Ani berbaring, berusaha untuk melawan, berusaha untuk bertahan meskipun Allah menetapkan batas kemampuan manusia. Seberapa tegar pun dia, seberapa kuat pun dia, saya mengucapkan permohonan seperti ini diamini oleh putra-putri saya. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Menyembuhkan dan Maha Mengabulkan. Aku mohon, waktu itu saya katakan seperti ini, panjangkanlah usia istri tercinta kalau itu membawa kebaikan baginya. Namun ya Allah, kami ikhlas kalau Kau memanggil
istri tercinta, kehadiranmu, kalau itu membawa kebaikan baginya, saya sampaikan itu saat-saat sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Semua mengamini. Kemudian karena sebelumnya kami satu persatu, saya, AHY, Anissa, EBY, Alia, membisikkan kata-kata testimoni, doa dan harapan kepada Ibu Ani yang sedang berjuang keras untuk melawan penyakitnya itu. Dokter mengatakan karena itu memang sengaja ditidurkan dengan obat bius dan deep sleep. Secara logika tidak bisa mendengar lagi. Tetapi semua yang kami sampaikan, termasuk yang saya sampaikan, Ibu Ani membalasnya dengan titik air mata di sudut-sudut matanya. Berarti Ibu Ani mendengar. Barangkali kondisi dari hati kami mendengar. Melihat itu Bapak Ibu, saya ambil kertas tisu, saya bersihkan, saya kira titik-titik air matanya yang mengenang. Tetapi air mata saya pun menetes di keningnya. Saya menyatukan air mata itu, mohon kepada Allah, pada Tuhan, ya Tuhan, inilah bersatunya air mata kami, air mata cinta, air mata kasih, dan air mata sayang. Semoga ini bermanfaat bagi pengambilan keputusan-Mu ya Allah. Kemudian segalanya berlangsung dengan cepat. Beberapa saat kemudian Ibu Ani dengan sangat tenang, smooth, tidak ada goncangan, menghembuskan nafasnya yang terakhir. Kami dengan agama dan keyakinan masing-masing segera mengucapkan doa-doa la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kami ucapkan, dan demikian juga yang beragama dan berkeyakinan lain. Setelah itu Bapak Ibu, saya cium keningnya, saya ucapkan selamat jalan istri tercinta, goodbye, semoga engkau hidup tenang dan bahagia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah yang terjadi. Saya ingin flashback. Selama 4 bulan saya pribadi, keluarga berganti-ganti mendampingi setiap hari, siang dan malam. Ibu Ani tahu bahwa penyakitnya sangat berat, ganas, agresif. Tetapi dia mengatakan kepada saya pasrah, tetapi tidak akan pernah menyerah. Never give up. Never give up. Oleh karena itulah ada story yang lain. Pada tanggal 31 sebetulnya tekanannya sudah sangat berat. Dari statistik, dari indikator yang ada di layar monitor, sebagian mengatakan she could not survive, soon akan pass away, akan kembali. Itu menurut sejumlah perawat dan petugas medis. Tetapi Ibu Ani masih berusaha bertahan selama 24 jam kemudian. Perawat mengatakan she is really strong woman. Saya bersyukur ada yang mengucapkan seperti itu, dan itu betul. Saya mendampingi 46 tahun. Dari hati, mata, wajahnya, Ibu Ani mencoba untuk bertahan up to the limit, sampai batas yang bisa dilakukan manusia yang kuat dan tangguh. She tried untuk bertahan. Saya mengerti nafasnya, saya mengerti apa yang
tersirat dalam wajahnya. Waktu itu saya sadar, ya Allah, ini hanya Engkau yang bisa mengubah keadaan. Nampaknya istri tercinta sudah berusaha bahkan bertahan 24 jam, kemudian yang diramalkan sudah pass away waktu itu. Hanya mukjizatmu, hanya kekuatanmu dan kekuasaanmu yang bisa mengubah keadaan. Doa kami, tapi Allah mengambil keputusan yang lain. Saya yakini keputusan itu yang benar. Sebab kalau Ibu Ani masih bisa bertahan dalam kondisi seperti itu, dengan semua instrumen, dengan multi organs failure, saya kira akan sangat-sangat berat. Saya tidak ingin Ibu Ani suffering too much, yang di luar beban seorang manusia. Allah bebaskan itu. Tuhan cegah itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Allah, karena telah membebaskan Ibu Ani dari penderitaan yang tidak seperti sepatutnya dia tanggung. Itu momen-momen terakhir. Cita-citanya banyak. Nanti kalau sepuh, saya ingin ngantar anak cucu, ngantar cucu-cucu sekolah. Saya ingin kembali berkebun. Saya ingin fotografi lagi, menemui saudara-saudara saya rakyat Indonesia dalam suasana yang rileks, bebas dari politik dan kepentingan apapun. Mulia, saya senang karena day by day, night after night, I was with Ibu Ani. Tetapi sekali lagi semua itu Allah tidak izinkan. Oleh karena itulah kami keluarga ingin mewujudkan cita-cita Ibu Ani yang sederhana, yang bisa dilakukan oleh manusia. Bapak Ibu banyak cerita, saya ingin menulisnya nanti insya Allah untuk menjadi pengetahuan dari saudara-saudara kami. Ada seorang manusia biasa yang terakhir dengan nama Kristiani Herawati, kemudian menjadi Ani Yudhoyono, yang berpikir mulia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, to serve this nation, berbuat baik, berbaik sangka kepada yang lain. Meskipun Ibu Ani sering juga dibully, difitnah, tapi Ibu Ani tetap tahan. Kami saling memperkuat hati kami masing-masing. Dan saya akan tulis insya Allah dengan doa dan dukungan para sahabat, mudah-mudahan menjadi kenangan yang indah. Terima kasih semuanya. Profesor Arif Rahman, Pak Jai Suprana di depan saya, terima kasih. Saya mohon doanya agar Ibu Ani diterima oleh Allah, hidup tenang dan bahagia di dunia. Semoga kami diberikan ketabahan, keikhlasan untuk melepas kepergian Ibu Ani, dan insya Allah apa yang dimimpikan Ibu Ani akan kami wujudkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.